Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan fungsi LSIM pada simulasi kontrol motor DC. Dalam hal ini adalah kontrol armatur kontrol. Jadi yang kita kontrol adalah armaturnya. Nah, sebelum kita membahas tentang persamaan yang ada dalam kontrol motor DC, yaitu yang armatur kontrol, alangkah lebih baiknya kita akan bahas tentang skema motor DC secara keseluruhan dulu. Yang di dalam ini adalah rotor, kemudian yang ini adalah stator. Field atau stator, yang ini adalah rotor. Nah, ini kebetulan skemanya itu yang statornya atau fieldnya itu merupakan elektromagnet dan rotornya juga elektromagnet, yaitu magnet yang dibentuk akibat lilitan yang dialiri arus listrik. Jadi ini adalah lilitannya, lilitan statornya atau lilitan fieldnya yang ungu ini. Kemudian yang lilitan rotornya itu adalah yang ini adalah armaturnya, lilitan armatur yang merah ini. Ini adalah brush. Nah, di lilitan rotor dan lilitan fieldnya atau statornya itu dialiri tegangan. Kita kasih tegangan supaya ada arus di situ. Ini adalah VT, V dalam fungsi T, ini adalah arusnya, hijau arus. Kemudian yang stator juga sama, kita kasihkan tegangan field voltage yaitu VF dalam fungsi T. Sini kita masukkan ke sini, mengalir ke sini, dan ke sini, sini dan kembali lagi. Nah, itu adalah skema simpel dari rangkaian motor DC yang terdiri dari lilitan armatur dan lilitan fieldnya atau statornya. Khusus untuk yang armatur kontrol, jadi fieldnya itu pakai magnet permanen. Jadi ketika kita gunakan magnet permanen di fieldnya ini kedua ini adalah magnet permanen, tidak menggunakan elektromagnetik lagi. Ini magnet permanen. Ketika fieldnya itu magnet permanen, maka yang bisa kita kontrol itu adalah yang statornya, arus pada statornya. Nah, karena arus pada rotornya. Statornya kan terdiri dari magnet permanen semuanya. Nah, jadi yang bisa kita mainkan atau bisa kita kendalikan untuk mengatur putaran motor itu adalah arus pada rotornya. Dalam hal ini adalah armaturnya. Maka karena yang kita kendalikan atau yang kita atur adalah arus pada armatur, maka kita namakan dengan armatur kontrol, yaitu fieldnya pakai magnet permanen. Nah, kalau misalkan rotornya atau rotornya itu menggunakan magnet permanen, maka kita bisa istilahkan field control, yaitu yang kita atur itu adalah arus pada fieldnya. Tapi dalam contoh ini kita bahas fieldnya adalah magnet permanen sehingga dinamakan dengan armatur control. Ini adalah skema bentuk lain dari sebelah kiri. Ini saya gambar lagi. Ini adalah armaturnya, rangkaian armatur, dan ini adalah statornya, yaitu magnet permanen. Yang dua ini kita simpulkan dengan ini, magnet permanen. Magnet permanen itu menghasilkan medan magnet sebesar B. Jadi medan magnet itu akan mengenai rotornya. Ini adalah rangkaian armaturnya, terdiri dari lilitan. Nah, sebuah lilitan itu adalah kawat yang panjang, berarti dia memiliki hambatan. Maka kita bisa modelkan R dan L. L itu adalah lilitannya dan R adalah hambatan dari lilitan tersebut. Ini adalah brushnya. Jadi sini ini kita kasih tegangan input VT, mengalir ke sini ke brush, kemudian kembali lagi ke sini kembali lagi, positif negatif misalkan seperti itu. Nah, arus pada armatur itu adalah I, induktansi pada lilitan armaturnya adalah L, dan hambatan pada kawat lilitan armaturnya adalah R. Jadi kita bisa simpulkan atau kita modelkan R dan L, rangkaian RL. Nah, kemudian ini adalah armatur, ini adalah brush, ini adalah rotornya berputar. Nah, ketika berputar itu kan ada hambatan, namanya hambatan gesek. Karena dia berputar berarti dia torsi, ada torsi gesek. Kemudian ini TM itu adalah output, torsi output dari motornya. Jadi torsi output dari motor itu akan dilawan oleh torsi gesekan. Gesekan itu bisa berasal dari komponen-komponen yang bergesek, misalkan dari bearing dan sebagainya. Selain itu juga ada hambatan torsi inersia, yaitu I kalikan alfa, yang arahnya itu melawan dari torsi output motor.
Itu adalah skemanya. Nah, apa yang dimaksud dengan armatur kontrol? Kita bisa mengatur dari kecepatan putar motor itu dengan armatur kontrol. Artinya kita memberikan input berupa tegangan. Kita kasih tegangan pada rangkaian armaturnya, VT. Kita kasih tegangan. Nah, ketika kita kasih tegangan, karena ini merupakan closed loop, dia rangkaian tertutup, maka ketika kita kasih tegangan akan ada arus mengalir ke sini, yaitu I. Nah, tegangan yang kita aplikasikan menghasilkan arus pada rangkaian armatur. Nah, karena di armatur itu ada lilitannya, maka arus itu akan menghasilkan magnet. Karena di armatur menghasilkan magnet, di stator ada magnet juga, magnet ketemu magnet, nanti akan ada gaya tolak menolak. Ketika ada gaya tolak menolak, maka akan ada torsi. Jadi tegangan akan menghasilkan arus, arus menghasilkan magnet, magnet akan menghasilkan torsi. Nah, torsi itu kan dia cenderung memutar, maka akan ada putaran motor listrik. Nah, jadi yang kita namakan dengan input adalah tegangan, kemudian yang kita namakan dengan output itu adalah putaran dari poros motor listrik. Nah, sehingga yang dimaksud dengan kontrol motor DC, kontrol motor ini dalam kasus ini adalah motor DC armatur kontrol, itu adalah kita membuat persamaan output sebagai fungsi dari input. Kita ingin mengetahui putarannya sebagai fungsi dari tegangan, karena inputnya kan tegangan. Nah, bagaimana persamaannya? Nah, itulah masalah yang akan kita bahas di sini. Nah, karena statornya itu menggunakan magnet permanen, jadi kita abaikan saja magnet permanen. Kita anggap saja tahu medan magnetnya B medan magnet dari statornya, yaitu magnet permanen. Nah, berarti kita fokus ke analisis rangkaian armaturnya. Di rangkaian armatur yang tadi kita tulis lagi. Nah, dengan demikian langkah-langkahnya itu adalah yang pertama kita cari dulu hubungan antara tegangan dan arus. Inputnya tegangan, outputnya adalah arus. Nah, ketika kita tahu arus, maka kita bisa menghitung hubungan antara arus dengan omega dan kecepatan putar. Jadi pertama kita pengen mengetahui arusnya. Setelah kita mengetahui arusnya, kita pengen mengetahui putarannya. Pertama kita mencari hubungan antara tegangan dengan arus. Jadi arusnya ini berapa, kita harus tahu dulu sebelum kita bisa menghitung torsi dari motornya, atau nanti sebelum bisa menghitung putaran motor. Nah, hubungan antara tegangan dan arus, tegangan input dan arus yang terjadi pada rangkaian armatur itu bisa kita lakukan atau bisa kita cari dengan menggunakan KVL, Kirchhoff Voltage Law. Ini adalah inputnya adalah VT, berarti sama dengan VR dan VL. VT itu sama dengan tegangan dari resistor ditambah dengan tegangan dari induktor ditambah lagi dengan yang namanya tegangan back EMF. Kita simbolkan dengan KE dan omega. Nah, back EMF itu artinya dia adalah prinsip kerja dari generator, dimana semakin besar putarannya maka akan menghasilkan arus yang semakin besar. Artinya dia akan menghambat dari tegangan input. Jadi semakin besar putaran dari motor, semakin cepat gerakannya, maka akan menghasilkan back EMF yang semakin besar juga. Nah, itu akan mengurangi tegangan dari atau akan melawan dari tegangan inputnya. Ini dinamakan dengan koefisien back EMF. Nah, untuk mereview tentang kok bisa back EMF itu dia melawan dari tegangan inputnya, kita review lagi asal-usul dari back EMF atau prinsip kerja generator. Nah, misalkan kita punya kumparan yang ini tuh di luar, yang sini itu di dalam ya, yang sebelah kiri itu dia ada di dalam, jadi dia modelnya gini. Jadi ini sini, saya gambar di sini, berarti dia bisa masuk sini. Ini bisa masuk sini, Nah, sekarang saya punya satu kawat atau kumparan yang close loop ini. Kemudian saya punya magnet permanen. Anggap aja ini utara, ini selatan, ini utara selatan, utara selatan, utara selatan, utara selatan. Nah, karakter dari atau sifat dari sebuah kumparan terhadap magnet
itu adalah seperti jinak-jinak burung merpati. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia didekati dia menolak, ketika kita jauhi dia justru menarik atau memanggil atau menahan kita. Didekati dia jinak-jinak merpati, malu-malu kucing mungkin ya. Didekati dia menolak, dijauhi dia menarik. Nah, berarti dengan pengertian seperti itu, ketika kita dekati, kita kumparan ini kita dekati dengan magnet permanen, dia akan menolak. Karena dia utara, berarti di kumparan itu akan menghasilkan magnet utara juga. Nah, supaya bisa menghasilkan magnet utara, berarti kita bisa gunakan aturan tangan kanan kita, aturan tangan kita, genggaman tangan kita. Nah, supaya ini utara, ini selatan, kita gunakan aturan tangan kanan kita. Gini. Ini kan jempol utara. Berarti supaya tolak menolak kan dia utara seperti ini. Berarti arusnya adalah seperti ini. Ini. Nah, ini dilambangkan dengan arus IMF. Nah, ada arus berarti ada tegangan. Tegangannya ya tegangan IMF, back IMF. Ini adalah prinsip kerja generator. Jadi dia akan selalu melawan dari gerakan. Kalau dia didekati dia menolak. Kalau dia dijauhi, sebagai contoh ini, ketika kita jauhi, kita geser magnetnya ke kiri, dia justru menarik. Jadi yang awalnya di utara menolak, dia akan berubah menjadi selatan. Selatan berarti sesuai dengan hukum tangan, dengan aturan tangan gini berarti arah jempol kita adalah utara, berarti dia arah arusnya adalah seperti ini, kebalikan dari yang ini di sini. Nah, ini adalah arus IMF. Ada arus berarti ada tegangan. Nah, tegangannya itu tegangan IMF yang selalu melawan dari gerakan magnetnya. Nah, selain kita dekatkan, kita jauhkan, bisa juga kita geser. Jadi magnetnya kita geser seperti ini. Nih, geser seret gitu. Nah, ketika dia mendekati kumparan, dia akan menolak. Ini utara, supaya menolak dia utara, berarti arah arusnya seperti ini. Nah, ketika kita di posisi tengah, dia tidak ada arus, dia nol, karena dia merupakan peralihan dari menolak dan menarik. Nah, ketika kita menjauh, dia akan berubah jadi selatan. Karena ini utara, ini selatannya, berarti dia tarik menarik. Maka arusnya adalah kebalikan dari yang atas ini. Nah, itu adalah prinsip kerja arus IMF atau back IMF, di mana back IMF itu atau tegangan IMF itu akan selalu melawan dari arah gerakan. Kalau dia didekati dia menolak, dia menjauh dia menarik. Nah, dengan demikian karena dia selalu berlawanan dengan arah gerak, berarti dia akan selalu melawan dari tegangan inputnya. Karena kan dia bergerak, ini porosnya bergerak, jadi dia akan melawan. Artinya melawan, dia akan menghasilkan arus listrik yang akan melawan dari arus listrik yang utama ini. Maka dia akan mengurangi atau dia melawan dari tegangan inputnya. Nah, itu adalah pengertian dari back EMF. Ini sudah review aja. Kemudian ini ada tegangan input, ada tegangan resistor, tegangan di resistor, ini tegangan induktor, ini adalah tegangan back EMF-nya, yaitu KE kalikan omega. Semakin cepat dia bergerak, maka akan semakin tinggi back EMF-nya. Ini kita harus ubah ini supaya menjadi fungsi VT itu sebagai fungsi dari I saja dan koefisien-koefisiennya. Nah, VR ini kita ingat rumus-rumus dari rangkaian elektronik. Ini kita gunakan diagram tetrahedron, di mana yang ini adalah tegangan, ini adalah total magnetic flux, ini adalah arus, ini adalah charge. Nah, ini kesini itu adalah fungsi dari kapasitor, fungsi dari induktor, yaitu induktor itu dari tegangan ke lambda ke total magnetic flux itu adalah integral dari VDT. Dari sini ke sini itu adalah integral IDT. Kemudian ini adalah induktor kapasitor. Nah, untuk induktor lambda sama dengan LI, L adalah induktansi, I adalah arus, kemudian di kapasitor adalah Q CV, di mana C adalah kapasitansi dan V adalah tegangan, Q adalah cas. Nah, dan resistor V sama dengan I kalikan R. Ini ke sini adalah integral VDT, dari I ke Q adalah integral QDT. Artinya Q itu adalah integral IDT, lambda itu integral VDT. Nah, kita rubah induktornya supaya nanti sebagai fungsi dari arus. Lambda sama dengan L kalikan I. Nah, sedangkan lambda adalah integral VDT sama dengan L kali I. Nah, ini kita turunkan. Integral VDT kita turunkan kan tinggal VDT. Integralnya hilang, ini kita turunkan DLI menjadi bagian kecilnya DLI.
Nah, karena L-nya itu konstan, maka menjadi VDT sama dengan L kalikan DI. Nah, sehingga VL adalah L DI per DT. Ini maksudnya VL ya. VL adalah L DI per DT. Ini kita bisa ganti ya. VL kita ganti L DI per DT. Nah, sehingga tegangan VL, tegangan pada induktornya nanti kita bisa rubah menjadi fungsi dari I. Dengan resistor VR sama dengan I kali NR, ini gampang rumusnya, sehingga VR-nya nanti itu adalah I kalikan R. Nah, KE adalah koefisien back EMF. Nah, ini kita substitusi, VL-nya kita taruh di sini, kemudian VR-nya kita taruh di sini, maka persamaannya menjadi seperti ini. Masih tetap lanjutan tadi ya, berarti V-nya itu VL-nya adalah LDI per DT dan VR-nya adalah I kalikan R. Nah, karena nanti kita mau selesaikan dengan fungsi LC, berarti kita harus rubah menjadi turunan pertama, fungsi turunan pertama. Kita akan mencari VT hubungan antara VT dengan IT, berarti nanti outputnya adalah IT sama dengan fungsi VT. Nah, berarti I nya itu kita harus rubah di sebelah kiri sama dengan, sehingga menjadi LDI per DT sama dengan minus IR minus KE omega tambah VT. Ini kita pindah ke sini ya, IR nya kita pindah ke sebelah kiri, ini juga pindah ke kiri, jadi minus semua. Nah, karena kita ingin mengetahui arusnya, berarti ya L nya kita pindah ke sebelah kanan sama dengan, sehingga DI per DT sama dengan minus R per LI kurangi KE bagi L omega tambah 1 per L VT. Nah, ini kita sudah ketemu hubungan antara arus dalam hal ini bersama diferensial order 1 sebagai fungsi dari tegangan yang lain adalah konstan. Jadi omega enggak konstan, jadi ini adalah hubungan antara arus dengan tegangan input dan juga sebagai fungsi dari kecepatan putar motor. Nah, kita sudah ketemu yang ini hubungan antara VT dengan I. Sekarang kita mencari hubungan antara arus dengan omega. Arus ini dengan omega dengan kecepatan putar. Nah, kita mencari hubungan antara arus dengan kecepatan putar. Apa hubungan antara arus yang terjadi pada rangkaian armatur dengan kecepatan putar dari poros motornya? Nah, kita harus gunakan hukum Newton pertama, yaitu jumlah torsi sama dengan 0. Karena dia gerakan rotasi, ya jumlah torsi sama dengan 0. Kalau dia gerakan lurus, berarti sigma gaya sama dengan 0. Nah, kita gunakan torsi sama dengan 0. Nah, torsi output motor adalah TM, TM dikurangi dengan inersia. Inersinya berlawanan, yaitu I alfa. Alfa adalah d omega dibagi dengan dt dikurangi dengan TF. TF itu adalah torsi akibat gesekan, kurangi torsi gesek. Nah, dikurangi dengan C omega. Nah, C itu adalah disebut dengan konstanta viscous damping. Jadi ini sama seperti tadi. Ini adalah ada hubungannya dengan back EMF. Jadi semakin cepat putaran, maka hambatannya itu akan semakin besar. Kan dia tadi di back EMF itu prinsipnya adalah ketika dia bergerak, maka mendekat atau menjauh. Ketika dia mendekat dia akan menolak, ketika dia menjauh dia akan menarik. Nah, itu akan menjadi hambatan tersendiri bagi torsi motor. Semakin cepat gerakan magnetnya atau semakin cepat putaran motornya, maka C-nya akan semakin cepat putaran motor, berarti semakin cepat gerakannya, maka arus yang terjadi akan semakin besar, sehingga hambatannya semakin besar, sehingga hambatan untuk bergeraknya akan semakin besar. Nah, itu adalah maksud dari C omega. Jadi C-nya konstan, omega itu adalah kecepatan putar motor. Jadi semakin cepat putaran motor, hambatan torsinya akan semakin besar. Nah, itu dinamakan dengan konstanta viscous damping, karena dia fungsi dari kecepatan putar. Nah, ini akibat dari back EMF lagi, karena kita memutar logam dalam medan magnet. Karena logam kan bisa dialiri arus, jadi logam itu ketika ada magnet kan dia akan timbul arus yang akan melawan dari gerakan magnet. Kalau plastik, karena dia bukan logam, ya nanti ininya nol, tidak ada induksi arus. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa TF nya itu 0. Jadi gesekan akibat bearing
dan komponen-komponen lain yang bergesekan kita anggap 0. Nah, berarti dengan menggunakan hukum Newton kedua, hukum Newton pertama yaitu sigma torsi sama dengan 0 adalah torsi motor dikurangi dengan torsi inersia dikurangi dengan torsi gesek dikurangi dengan torsi viscous dampingnya sama dengan 0. Nah, ini masih ada torsi motor. Nah, torsinya itu fungsi apa? Kita harus kembali ke konsep dari medan magnet. Torsi itu adalah F kalikan D. F kalikan D torsi motor. Sebenarnya dia ada dua. Jadi dia ada dua seperti ini. Pulpennya. Jadi sebenarnya segini dia. Ini ada R. Nah, ini kan torsinya ini. Ini ada F akibat magnet, ini juga kedorong akibat magnet. Berarti kan ada dua gaya, dua torsi yaitu F kalikan R. Berarti torsinya itu adalah 2 kalikan F kalikan R. Yang sama dengan F kalikan D, kan 2R kan sama dengan D, ini kan D. Nah, maka torsinya itu adalah F kalikan diameter dari porosnya. Nah, itu adalah artinya. Jadi torsi motor itu adalah gaya dorong magnet dari kedua sisi kalikan diameter. Nah, sedangkan gaya dorong itu akan sama dengan B kalikan I kalikan L, di mana B-nya itu adalah medan magnetnya, I adalah arus, dan L adalah panjang dari lilitannya. D adalah diameternya. Nah, kita lihat bahwa B adalah konstan karena kita menggunakan magnet permanen di bagian statornya. L-nya itu konstan, panjang medan magnet, panjang kawatnya, kemudian D juga konstan. Jadi ini kita jadikan konstanta yaitu KT. Torsi motor sama dengan KT kalikan I, di mana KT adalah konstanta torsi. Torsi motor itu akan sebanding dengan arusnya. Semakin besar arus, maka torsinya akan semakin besar. Nah, ini kita rubah menjadi KT kalikan I dikurangi dengan I kalikan dV per dt, d omega per dt dikurangi dengan C omega sama dengan 0. Nah, karena kita ingin mengetahui putaran motor, output akhirnya, maka kita rubah di sebelah kiri sama dengan itu adalah putaran motor, yaitu I d omega dibagi dengan dt sama dengan KT dikurangi KT kalikan I dikurangi C kalikan omega. Nah, kita pindah I nya itu di sebelah kanan sama dengan berarti d omega per dt atau omega dot sama dengan KT bagi I kalikan I dikurangi C dibagi dengan I, di mana I adalah inersia kalikan dengan omega. Ini adalah persamaan 2. Jadi kita sudah punya dua persamaan yang bisa kita gunakan untuk analisis, yaitu persamaan pertama yang menunjukkan hubungan antara arus dengan tegangan input, persamaan kedua yang menunjukkan antara kecepatan putar dengan arus. Nah, ini kita rubah menjadi state space. State space itu adalah ordo 1, karena aturannya memang ordo 1 harus dijadikan ordo 1, karena pendekatannya kan dia menggunakan turunan pertama, jadi poin tertentu dia gradiennya berapa, poin kedua gradiennya berapa. Gradien itu adalah turunan pertama, jadi kita sudah pas ya, tidak perlu kita rubah lagi, tidak perlu kita misalkan lagi, karena ini adalah persamaan diferensial ordo 1. Nah, kita misalkan bahwa X1 adalah I dan X2 adalah omega, berarti persamaan satunya ini kita akan menjadi X1 dot, karena I dot kan berarti X1 dot sama dengan minus R per L kalikan X1, I adalah X1 dikurangi dengan KI per L, omega adalah X2 ditambah dengan 1 per L kalikan inputnya itu tegangan sebagai fungsi dari waktu. X2 adalah omega, berarti X2 dot sama dengan KI per KT dibagi dengan I kalikan X1 dikurangi C per I kalikan X2. Nah, kita menjadi dua persamaan. Nah, supaya kita bisa membuat state space, kita bisa rubah menjadi X dot sama dengan AX plus B kalikan VT, dan Z nya itu adalah CX tambah D kalikan VT. Nah, Y nya adalah output. Jadi ini kita
rubah ini dulu, kita bikin yang x dot dulu, dimana x dot adalah terdiri dari 2 ya, x1 dot dan x2 dot. Ini kita ganti ke dalam bentuk matriks minus R per L kalikan x1 dikurangi KL per L kalikan x2 ditambah dengan VT. Ini sudah dibagi dengan ini per L ya, per L, sorry kurang sedikit, sorry agak lama, memang penjelasannya harus lama. Ini adalah super L. Nah, ini menunjukkan persamaan pertama. Persamaan pertama adalah baris pertama dan yang kedua adalah baris kedua. Nah, baris kedua kita cek bahwa x2 dot sama dengan KT bagi I kalikan x1 sama dikurangi dengan C per I kalikan x2 ditambah dengan 0. Oke, benar. Berarti A nya untuk membuat state space nya A nya adalah yang ini, B nya adalah ini. Kemudian yang CD nya, CD itu kita gunakan untuk outputnya dengan matriks yang sama. Jadi berapa nilai C dan D supaya nanti ketemunya outputnya adalah jalan putar yaitu x2. Nah, supaya hasilnya x2 berarti C nya adalah 10, yaitu kita lihat 10 atau 01 ya. X1 nya itu adalah arus, sebentar, harusnya 001. Kita lihat yang C nya editor, saya buka yang sudah saya simpan dalam file simulasi LSIM. Contoh LSIM, kita lihat bahwa C nya 01 ya, benar ya. Jadi C nya 01, keliru ini, bukan 10. 01. Sorry, ketidaksempurnaan pengerjaan. Ini 01 karena kita menghendaki outputnya adalah putaran motor adalah omega, berarti x2. Ini 0 tambah x2 sama tambah 0 berarti y sama dengan x2. Oke, sudah benar, ini adalah outputnya yaitu omega. Nah, kita sudah punya matriks A, B, C, D, kita bisa membuat state space-nya. Nah, berarti kalau kita sudah diketahui soalnya ya, kita sudah dari soal sudah tahu bahwa R adalah 0,6, L nya 0,02 Henry, KT nya adalah 0,04 Nm per ampere, kemudian KE nya adalah 0,04 volt second per radian, C nya adalah 0, I nya adalah moment of inertia 6 kalikan 10 pangkat minus 6 kg/m². Nah, kita sudah buat sistemnya yaitu berupa state space. Nah, sekarang kita disuruh menghitung respon dari sistem dari kontrol motor DC tersebut dengan inputnya berupa trapezoidal, input voltage-nya. Jadi VT nya adalah sama dengan 100T untuk T lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 0,1. Nah, akan bernilai 10 jika T nya 0,1 sampai 0,4. Kemudian menjadi min 100 kalikan T min 0,4 ditambah 10 untuk T nya itu lebih besar daripada 0,4 dan kurang dari atau sama dengan 0,5. Nah, akan kembali ke 0 untuk T lebih besar dari 0,5. Nah, dengan mengetahui input voltage ini, kita disuruh untuk mencari berapa putaran motor ketika kita kasih input ini. Nah, untuk yang pembuatan MATLAB, program MATLAB, kita pertama-tama buat state space modelnya dari matriks ABCD, kemudian kita simulasi dengan fungsi LSIM. Nah, ini adalah filenya, file DC motornya. Pertama kita hitung atau kita tulis dulu konstanta-konstanta yang diketahui, yaitu hambatan resistor, induktansi, kemudian C, kemudian koefisien torsinya, koefisien back EMF-nya, dan moment of inertia momennya, torsi inersianya. Nah, setelah itu kita buat A dengan rumus-rumus tadi bahwa A adalah minus R, ini sesuai dengan matriks tadi ya, sesuai dengan matriks ini. Nah, ini A
B, C, D. Kita buat matriknya A, B, C, D, D nya kan 0. Nah, dari A, B, C, D ini kita buat sistemnya, yaitu state space A, B, C, D. Nah, sekarang kita sudah membuat, sampai di sini kita sudah membuat state space nya, dan kita akan gunakan time constant dengan menggunakan -1 dot bagi real eigen. Jadi kita cari nilai eigen value nya dari A, kemudian kita cari yang real, kemudian kita negasikan, diminuskan. Nah, nanti untuk apa kita menghitung time constantnya nanti kita bahas di pembahasan setelah kita membuat plotnya. Nah, sekarang kita membuat waktunya. Nah, karena LCM itu kita mendefinisikan waktunya sendiri, jadi kita tentukan waktunya dari 0 sampai 0,6. Karena tadi kan inputnya sampai 0,5, di atas 0,5 kan dia 0, berarti kita bikin aja sampai 0,6. Nah, sekarang kita buat inputnya ini. Kita gunakan fungsi else, for dan else if. Nah, untuk K sama dengan 0. K itu nanti untuk indeks dari tegangannya, kemudian T kita isi dari 0 sampai 0,6. Sama dengan yang ini, tapi kita buat variabel namanya T. Untuk K sama dengan K plus 1, jika T kurang dari 0,1 maka VK nya adalah 100 kalikan T. Ini sesuai dengan soal tadi ya. Ketika T nya itu kurang dari 0,1, T nya adalah 100 T. Ya, untuk kurang dari 0,1 100 T, untuk kurang dari sama dengan 0,4 dia adalah 10. Kurang dari 0,4 dia adalah 10, dan ketika kurang dari 0,5 adalah min 100 kalikan bla 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 ini. Nah, yang terakhir adalah ketika lebih dari 0,5 dia 0. Nah, setelah kita membuat ini fungsi dari, bukan fungsi apa, tegangan inputnya ini, kita bisa langsung gunakan LSIM. Nah, sekarang kita gunakan LSIM, kita plot secara manual. Kita cari outputnya yaitu Y dan waktunya. Y nya tadi adalah putaran. LSIM sistem kita sudah punya state space nya, V nya kita sudah bikin, kemudian time dari 0 sampai 0,6 tadi, dan kita subplotkan, kita subplot baik input maupun outputnya. Ini adalah inputnya, ini adalah outputnya, itu time kali koma Y. Nah, soal ini sangat lama sekali, mungkin setengah jam lebih ya. Nah, kita perhatikan di MATLAB-nya. Pertama kita buat koefisiennya yaitu R, L, K, T, K, E, I, kemudian A, B, C, D nya kita buat di sini. Kemudian kita buat state space-nya. Kita buat eigenvalue untuk mencari time constant. Kita buat waktu untuk simulasi. Nah, sekarang kita mau buat tegangan inputnya. Ini nanti bentuknya trapezoidal, kita cek bentuknya. Seperti ini akan seperti ini sampai dia. Nah, kalau kita plot V, kita lihat V ya. V adalah ini, seperti ini. Kita plot coba. Kita sudah bikin inputnya. Ini adalah trapezoidal. Naik, kemudian mendatar, kemudian turun lagi, trapezoidal, trapesium. Kita sudah buat V, sekarang kita simulasi dengan LSIM, yaitu seperti ini. Y dan T. Ini outputnya adalah Y dan waktunya adalah T. Kita lihat di sini ada Y dan T. Nah, ada Y dan T, ini adalah outputnya. Sekarang kita plot. Baik, untuk yang kita pisahkan antara input dan output kan satuannya berbeda ya. Kalau input dia satuan tegangan, kalau output satuannya adalah RPM, radian per detik. Jadi kita bedakan, kita kasih dua plot. Ini adalah outputnya, ini adalah inputnya tegangan, ini adalah outputnya.
yaitu putaran motor seperti ini. Jadi kalau ini trapesium, benar-benar trapesium, ketika kita simulasi dia akan membentuk lengkungan seperti ini, tidak sama persis dengan inputnya. Nah, ini kenapa kita bahas. Nah, atau kenapa kita jadikan dua, yaitu yang plot tegangan dan plot outputnya, yaitu putaran motor. Karena kalau kita langsung gunakan LSIM itu nanti karena beda satuan itu kan jadi seperti ini. Nah, linear simulation result ini adalah outputnya, itu putaran, ini adalah tegangannya. Nah, karena satuannya beda nanti akan susah membandingkannya. Tegangannya akan terlihat semakin jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang putarannya. Maka kita lebih baik kita pisahkan supaya kita bisa bandingkan dengan lebih baik antara input dan outputnya. Nah, kenapa hasilnya seperti ini kita bahas di selanjutnya. Kita lakukan pembahasan. Ya, sebelum kita melakukan pembahasan, kita terlebih dahulu membahas tentang eigenvalue-nya. Kita ketemu bahwa time constantnya itu adalah 0,041 dan 0,0184. Kita lihat time constantnya. Time constant di tadi. Atau kita running lagi time constantnya supaya kelihatan. Ini time constant kita running lagi. Nah, hasilnya adalah 0,041 dan 0,0184. Nah, untuk mencari kecepatan respon atau waktu respon, kita kalikan 4 kali yang terbesar. Yang terbesar adalah 0,0184. Berarti kita kalikan 4 kalikan 0,0184 detik. Maka akan ketemu waktu responnya itu adalah 0,0736 detik. Nah, sedangkan perubahan dari input kita itu lebih kecil dari 0,1 detik. Berapa sih kita lihat? Nah, ini ya. Itu adalah perubahannya dari 0 sampai 0,1 itu adalah perubahan input kita. Nah, dan sedangkan kecepatan responnya itu jauh di bawah 0,1, sehingga ini ya, time responnya itu time respon dari sistem state space kita, sistem kita itu jauh lebih kecil dari 0,1. Itu dari waktu dari 0 sampai 10 volt. Itu dari 0 sampai 10 volt itu kan dia 0,1, sedangkan kecepatan responnya itu jauh lebih kecil. Nah, maka seharusnya putaran output bisa mengikuti voltage. Nah, kenyataannya kecepatan putaran motor itu mampu mengikuti trapezoidal seperti yang diharapkan, meskipun ada deviasi sedikit karena adanya resistor dan inersia mekanik. Nah, ini ada deviasi, maksudnya tidak sama persis dengan yang inputnya itu, karena ada deviasi karena ada hambatan resistor, ada hambatan dari gulungannya, dari lilitannya, dan juga ada inersia dari poros motor, sehingga ada deviasi sedikit seperti ini. Oke, itu untuk aplikasi LSIM pada kasus kontrol motor DC, khususnya yang armatur control. Nah, dengan demikian materi kita tentang ODE solver yang linear dengan menggunakan control central box sudah selesai, yaitu ada 4 jenis bersama inisial, kemudian impulse, step, yang ini adalah general. Yang general kita sudah bahas yang terakhir ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat.